Ada momen dalam hidup ketika udara di sekelilingmu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang mulai bergerak menuju takdirmu. Perubahan itu sunyi, nyaris tak terdengar. Namun getaran menyebar jauh ke dalam ruang yang tidak terlihat. Kamu mungkin merasa biasa saja, tetapi semesta telah merasakan getaranmu meningkat. Dan yang mengejutkan, orang-orang di sekitarmu merasakannya terlebih dahulu. Mereka melihat cara kamu diam. Namun diam itu bukan lagi kelemahan, diam itu menjadi kekuatan yang membuat mereka gelisah. Mereka memperhatikan caramu berjalan dan entah bagaimana. Langkahmu kini lebih tenang, lebih pasti, lebih mengintimidasi tanpa kamu bermaksud. Ada sesuatu dari dirimu yang mulai bangkit, sesuatu yang lama tidur, sesuatu yang dulu tertutup luka dan kekecewaan, sesuatu yang dulu mereka remehkan tanpa penyesalan. Dan ketika cahaya itu mulai keluar dari balik bayangan, mereka tersentak, mereka terdiam, mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Kenapa auranya seperti ini sekarang? Kenapa rasanya dia bukan orang yang dulu kami kenal? Karena tiba-tiba ketika mereka melihatmu, mereka tak lagi melihat sosok yang lemah, rapuh, atau mudah mereka atur. Yang mereka lihat sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Jiwa yang sedang bangkit, jiwa yang sedang pulih, jiwa yang akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dan kebenaran itulah yang membuat mereka mulai panik. Mereka takut bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena mereka tak lagi memiliki kekuasaan atas energi yang kamu bawa. Kamu berubah, kamu naik tingkat, kamu keluar dari frekuensi lama yang mereka gunakan untuk menilaimu. Dan setiap kali kamu muncul, cahaya itu semakin terang, semakin kuat, semakin sulit untuk diabaikan. Inilah awal dari sesuatu yang besar. Inilah getaran pertama dari kebangkitanmu. Dan mereka bisa merasakannya lebih jelas daripada yang kamu kira. Perjalananmu bukanlah perjalanan yang biasa. Ada banyak malam ketika kamu harus melawan rasa sakit sendirian. Ada hari-hari ketika kamu bertahan tanpa ada satupun yang mengerti betapa beratnya beban yang kamu pikul. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang pelan-pelan terbentuk. Tidak kasat mata, tetap nyata bagi mereka yang peka terhadap energi. Kamu ditempa bukan hanya oleh waktu, tetapi oleh pengalaman yang membuat jiwamu mengeras sekaligus melembut terhadap ujian, lembut terhadap kebenaran. Selama ini kamu mungkin merasa seperti orang yang berjalan sendirian, dikecewakan, disalahpahami, atau diremehkan. Namun apa yang kamu tidak tahu adalah setiap kekecewaan membentuk ketajaman intuisi, setiap penolakan memperkuat energimu, setiap luka membuka gerbang baru dalam kesadaranmu. Dan kini, semua itu mulai tampak dalam caramu bergerak, dalam caramu berbicara, dalam caramu melihat dunia. Semesta telah membentukmu dengan cara yang tidak semua orang bisa pahami. Kamu dibentuk dari ketangguhan yang tumbuh perlahan, sampai pada titik di mana kamu tak lagi bisa dipatahkan oleh hal-hal yang dulu membuatmu runtuh. Perubahan ini tidak diumumkan, tidak ada sirene, tidak ada tepuk tangan, tidak ada cahaya terang yang menunjuk ke arahmu. Yang ada hanyalah getaran halus yang terus naik, naik, dan naik, hingga akhirnya menembus batas-batas yang pernah menahanmu. Dan ketika energimu naik, kamu mulai keluar dari frekuensi lama, frekuensi yang dipenuhi keraguan, frekuensi yang dipenuhi ketakutan, frekuensi yang membuatmu pernah merasa tidak cukup. Sekarang, kamu sudah berada di wilayah baru, sebuah wilayah di mana jiwamu bersinar lebih kuat, lebih stabil, lebih tak tergoyahkan. Inilah yang membuat mereka yang dahulu merasa mengenalmu mulai kebingungan, karena versi dirimu yang kini terlihat tidak sama dengan orang yang dulu mereka pikirkan. Tidak lagi mudah dimanipulasi, tidak lagi mudah dibenturkan, tidak lagi mudah ditarik turun ke kualitas energi mereka. Mereka menyadari sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari,
bahwa kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang berbeda. Mereka merasakan getaranmu bahkan sebelum kamu menunjuknya. Mereka melihat perubahanmu meski kamu tidak mengatakannya. Dan perubahan itu membuat mereka panik. Karena semakin kamu naik, semakin sulit bagi mereka untuk menginjakmu, mengendalikanmu, atau menjatuhkanmu seperti dulu. Ini adalah awal kebangkitanmu. Narasi baru sedang ditulis dan kali ini peran utama bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang bersinar. Awalnya, kamu tidak menyadarinya. Yang kamu rasakan hanya perubahan kecil. Kamu lebih tenang, lebih fokus, lebih sulit terganggu. Tetapi sebenarnya lebih dari itu terjadi. Intuisi kamu menguat. Kamu mulai merasakan mana yang tulus dan mana yang beracun. Kamu mulai tidak nyaman berada di sekitar energi rendah. Kamu mulai mengerti bahwa kamu berbeda, tapi beda yang semakin positif. Energi dalam dirimu tumbuh seperti api kecil yang kini berubah menjadi nyala yang stabil. Dan siapapun yang berada di dekatmu bisa merasakan peningkatan itu. Meski kamu tidak bicara apapun, kamu sudah naik level, dan getaran energimu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Keanehan dimulai ketika orang-orang tertentu mulai memberi respon yang aneh terhadapmu. Ada yang tiba-tiba menjaga jarak, ada yang mendadak sering membicarakanmu, ada yang merasa tidak nyaman saat berhadapan denganmu, ada yang terlihat gugup meski kamu tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena aura seseorang yang bangkit tidak bisa disembunyikan. Energi yang naik memaksa orang memperlihatkan wajah aslinya. Mereka merasa kamu bukan lagi orang yang bisa mereka kendalikan. Dan hal itu mengguncang ego mereka. Mereka panik, bukan karena kamu melakukan sesuatu, tetapi karena kamu berubah menjadi seseorang yang lebih kuat. Ini bagian yang membuat mereka gelisah. Dulu mungkin kamu mudah terbawa emosi, tertarik oleh perhatian palsu, termakan manipulasi halus, terjebak dalam drama yang mereka buat. Namun sekarang, kamu lebih jernih melihat niat orang. Kamu tidak bereaksi berlebihan. Kamu memilih diam daripada terjebak permainan. Kamu tidak menyerahkan kekuatanmu kepada siapapun. Mereka tidak bisa lagi masuk ke ruang batinmu, tidak bisa lagi mengatur narasi, tidak bisa lagi mempengaruhi langkahmu. Dan perubahan itu membuat mereka kehilangan pijakan. Karena begitu kamu tidak bisa dikendalikan, kamu menjadi berbahaya bagi mereka yang hidup dari membuatmu lemah. Saat getaranmu naik, kamu menjadi seperti lampu sorot di ruang gelap. Apa yang dulu tersembunyi kini terlihat jelas. Niat buruk menjadi terlihat. Kedok manis berubah menjadi manipulasi. Energi palsu berubah menjadi vibrasi rendah yang memuakkan. Orang yang berpura-pura mendukung terlihat jelas kebohongannya. Energi tinggi bekerja seperti magnet yang tulus tertarik mendekat. Yang palsu merasa terbakar dan mundur. Kamu mulai melihat realitas tanpa filter dan mereka tidak bisa lagi menutupi siapa mereka sebenarnya. Inilah yang membuat mereka takut. Dengan kamu bangkit, keburukan mereka ikut terlihat. Kamu kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu selalu bangkit lebih besar dari sebelumnya. Kamu kini selalu ditumbangkan. Kata-kata orang sudah tidak mempan. Tekanan sosial sudah tidak membuatmu goyah. Pendapat orang tidak lagi mengatur arah hidupmu. Drama orang tidak lagi menghisap energimu. Ketangguhanmu membuat mereka merasa kecil, terutama mereka yang dulu merasa lebih tinggi darimu. Ego mereka retak, harga diri palsu mereka goyah. Karena sekarang mereka melihat bahwa kamu jauh lebih kuat daripada apa yang pernah mereka kira. Dan orang-orang yang tidak siap menghadapi cahaya akan selalu merespon dengan kepanikan. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah momen ketika jiwa seseorang seolah terhubung kembali dengan sumber cahaya asalnya. Dan itulah yang sedang terjadi pada dirimu. Kenaikan energimu bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang seringkali kamu jalani sendiri. Perjalanan yang memaksa batinmu menguat, memaksamu memahami arah tanpa peta, dan memaksamu percaya pada suara sunyi di dalam dirimu. Sekarang, energi itu mulai mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Ia naik, dan naik, dan naik. Seperti ombak yang tidak bisa dihentikan, seperti matahari yang tidak bisa dicegah untuk terbit.
Kamu mulai melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal yang dulu membuatmu takut kini hanya menjadi bayangan kecil di belakangmu. Kamu menyadari bahwa tidak semua pertempuran harus dilawan, tidak semua kritik harus ditanggapi, tidak semua orang layak diberi akses ke batinmu. Kesadaranmu menjadi lebih jernih. Setiap langkahmu kini dipandu oleh intuisi yang semakin tajam. Kamu seperti sudah mengenal masa depan sebelum masa depan itu terjadi. Itulah tanda bahwa jiwamu mulai tersambung ke frekuensi yang lebih tinggi. Anehnya, kamu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatanmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Getaranmu berbicara lebih keras daripada suaramu. Ketenanganmu justru menggetarkan hati mereka yang berniat buruk. Kamu menjadi seperti air yang terlihat lembut, namun kedalamannya tidak bisa diukur sembarang orang. Di dalam dirimu ada keheningan yang menyimpan ribuan pelajaran, dan keheningan itu sekarang berubah menjadi kekuatan. Dulu kamu terpukul oleh kata-kata orang. Dulu kamu goyah ketika diremehkan. Dulu kamu kehilangan arah karena terlalu banyak suara luar. Tapi kini tidak lagi. Suara hatimu menjadi jauh lebih jelas daripada suara siapapun di luar dirimu. Setiap kali kamu melangkah, kamu merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbingmu, dan orang-orang bisa merasakannya. Ada aura kepastian dalam dirimu, ada keyakinan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana dia bisa setenang itu, sekuat itu, seterang itu. Saat energimu naik, ada hukum alami yang bekerja. Energi tinggi selalu memaksa energi rendah untuk menjauh. Karena itu, orang-orang yang berhati gelap merasa gelisah di dekatmu. Mereka merasa terbongkar. Mereka merasa dilihat. Mereka merasa kehilangan kekuasaan. Tidak perlu kamu melakukan apapun, cukup dengan keberadaanmu. Energi itu sudah memantulkan kembali niat buruk kepemilikannya. Cahaya dalam dirimu menjadi tameng, sekaligus cermin, dan cermin itu menunjukkan kegelapan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka panik. Energi kamu naik, sementara mereka tetap di tempat yang sama. Jurang inilah yang membuat mereka resah. Kamu sedang memasuki fase yang tidak semua orang miliki, fase kebangkitan, fase penyadaran, fase penarikan kembali kekuatanmu. Energi ini membuatmu tidak mudah dilukai, tidak mudah dibohongi, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipengaruhi. Semesta sedang menyiapkan jalan baru untukmu, dan energi baru ini adalah kunci yang membuka gerbangnya. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu. Kamu sudah melewati ambang batas yang memisahkan dirimu dari masa lalu. Kini kamu bergerak seperti seseorang yang sudah dihubungkan dengan tujuan yang lebih besar. Dan siapapun yang melihatmu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih hebat sedang muncul dari dalam dirimu. Dan pada akhirnya, setelah semua tanda kau baca, setelah semua energi kau sinkronkan, setelah semua hambatan kau jadikan pijakan, hadirlah satu momen yang tidak bisa dipalsukan. Momen ketika jiwamu berdiri tegak di pusat semestanya sendiri. Inilah titik ketika sesuatu di dalam dirimu mengklik. Bukan suara keras, bukan ledakan fisik, tapi getaran yang naik dari dasar batinmu, pelan, lalu melesat seperti gelombang cahaya. Kamu merasakan tubuhmu tetap di sini, tapi kesadaranmu meluas jauh melampaui batas daging dan tulang. Semua luka masa lalu terasa kecil, semua ketakutan meredup, semua kebohongan yang pernah dilemparkan kepadamu tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Karena di titik ini, kamu tidak lagi berjalan sebagai manusia biasa, kamu berjalan sebagai seseorang yang telah menemukan pintu dalam dirinya. Dan di balik pintu itu ada ketenangan yang tidak bisa diganggu siapapun. Ada arah yang tidak bisa dibelokkan siapapun. Ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Kau mulai memahami mengapa banyak hal yang dulu terasa berat sebenarnya hanya latihan kekuatan batin. Mengapa banyak orang menjauh sebenarnya hanya memberi ruang untuk energi baru datang. Dan mengapa semesta sering terasa diam padahal ia sedang menata jalur terbaikmu. Di momen itu, kamu tidak lagi mencari validasi, kamu tidak lagi mengemis pengakuan. Kamu tidak lagi mengejar cinta yang tidak tulus,
karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, dirimu sendiri yang utuh. Dan ketika seseorang menemukan dirinya yang utuh, semesta pun berhenti menahannya. Semesta membuka jalan, membuka peluang, membuka pintu-pintu yang dulu tampak mustahil. Inilah puncak transformasimu. Inilah ledakan energi yang membuat keburaman runtuh. Inilah titik balik yang menjadikanmu berbeda dari kemarin. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk kembali menjadi kecil. Tidak, kamu datang untuk berdiri di titik ini, titik kebangkitanmu. Pada akhirnya pesan ini hanya ingin membawamu pada satu kesadaran mendasar, bahwa kekuatan terbesar yang selama ini kamu cari sebenarnya berada di dalam dirimu sendiri. Semesta tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat ketika hatimu cukup tenang untuk mendengar arah yang selama ini ia bisikan. Dan ketika kamu mulai memahami ritme itu, ketika langkahmu selaras dengan batinmu, ketika niatmu jernih, ketika energi yang kamu lepaskan bukan lagi ketakutan, tapi keyakinan, maka seluruh realitas mulai bergeser. Inilah pesan inti yang harus kamu sadari. Apapun yang terjadi di luar hanyalah refleksi dari apa yang berhasil kamu jinakkan di dalam. Ketika batinmu stabil, energi luar tidak lagi mampu menggoyahkanmu. Tanpa tekanan, tidak ada transformasi. Tanpa gelap, cahaya tidak punya arti. Dan tanpa rintangan, kamu tidak akan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan karena kamu berperang, tetapi karena frekuensimu terlalu tinggi untuk disentuh oleh hal-hal yang rendah. Pertahananmu bukan dinding, melainkan getaran. Mungkin belum sepenuhnya terlihat, tapi setiap langkah yang kamu ambil membawa pertanda baru. Kamu hanya perlu terus berjalan, tanpa ragu, tanpa menoleh ke masa lalu yang sudah selesai. Bukan sekedar perubahan kecil, tapi lonjakan yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu, cara kamu bergerak, cara semesta merespon energimu. Dan yang terpenting, tidak perlu menunggu lebih baik, tidak perlu menunggu lebih sempurna, tidak perlu menunggu waktu lain. Inilah waktumu.